kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari dan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Acara ibadah pemakaman Ibu Bestiana Londo, tutup usia 42 tahun 6 bulan 13 hari. Keluarga Wenti Londo, Senin 9 Desember 2024 dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, pembacaan riwayat hidup. Tiga, ungkapan tanda kasih. Empat, ibadah pemakaman yang di dalamnya ada sambutan penghiburan. Lima, kidung-kidung penghiburan. Enam, penutupan peti jenazah. Tujuh, peletakan karangan bunga. Delapan, ucapan terima kasih. Acara yang ke-9 ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Dan ketika peristiwa kematian teralami, pasti akan meninggalkan duka yang teramat dalam bagi orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Namun dengan kehadiran kita semua yang tanpa diundang oleh keluarga boleh berkenan hadir dalam ibadah pemakaman di saat ini, boleh menghibur dan menguatkan keluarga dalam gumul duka cita yang teralami. Karena itu atas nama keluarga besar Wenti Londo menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman di saat ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Dan waktu bagi Ibu Bestiana Londo atas kedaulatan Allah ditutup dalam usia 42 tahun 6 bulan 13 hari. Kita dengarkan riwayat hidup dari Ibu Bestiana Londo yang akan dibacakan oleh Ibu Febiola Parinusa. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan membacakan riwayat hidup almarhumah Ibu Bestiana Londo. Riwayat hidup almarhumah Ibu Bestiana Londo. Lahir di Bitung 22 Mei 1982. Dari pernikahan Bapak Hersen Londo dan Ibu Anace Makahinda almarhumah. Almarhumah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak yang pertama, Hermice Londo, membentuk keluarga Bukasiang Londo. Anak yang kedua, Bestiana Londo, membentuk keluarga Twenti Londo. Anak yang ketiga, Indriani Londo, membentuk keluarga Takasili Londo. Pada awal tahun 2016, almarhumah berjumpa dengan seorang pria asal Papua dan memutuskan menikah pada tanggal 24 September 2016. Dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama, Mardiana Allen Twenti, umur 8 tahun. Dan anak yang kedua, Natania Olivia Twenti, umur 8 bulan. Almarhumah pernah mengenyam pendidikan di SD Donim 3 Bitung dan melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Kristen Bitung.
dan dilanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Kristen Bitung. Pada tahun 2007, almarhumah pernah menjadi bagian dari BCC Bitung City Choral dan mengikuti lomba ASEAN Choir dan memperoleh Gold Champion di Jakarta. Tahun 2008 mengikuti lomba World Choir di Graz, Austria dan memperoleh Gold Champion. Tahun 2009 mengikuti lomba World Choir Championship di Yeonnam, Korea. Pada tahun 2008, almarhumah pernah menjadi pegawai honorer di Kesatuan Polisi Pamung Praja dan diperbantukan di bagian Kesra atau Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 2009 sampai 2013, almarhumah dipercayakan menjadi Sekretaris Komisi Pemuda dan Koordinator Remaja Rayon 2 selama 1 periode. Riwayat sakit. Pada bulan Juni tahun 2024, almarhumah mulai merasakan nyeri di bagian pinggul dan kaki. Oleh keluarga, almarhumah dibawa ke dokter dan hasil dari dokter, almarhumah ada gangguan saraf terjepit. Dan keluarga terus berupaya dan berusaha agar almarhumah bisa segera sembuh dari sakit. Akhir bulan November, almarhumah dirawat di rumah dan diinfus. Namun kondisi almarhumah terus menurun dan tanggal 1 Desember pukul 02.00 WITA dini hari, almarhumah dilarikan ke rumah sakit Sentra Medica. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Upaya telah kami lalui, namun Tuhan berkehendak lain. Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19:10 almarhumah menghembuskan nafas terakhir. Selamat jalan istri, mama, anak, saudara kami yang tersayang. Kami sangat menyayangimu, Mama Nata, tapi Tuhan Yesus lebih menyayangimu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Demikianlah kita telah dengarkan pembacaan riwayat hidup dari Ibu Bestiana Londo. Dan selanjutnya suami, orang tua, anak, dan keluarga akan mengungkapkan tanda kasih yang terakhir kalinya bagi yang sangat dikasihi dan dicintai. Sang istri yang begitu setia mendampingi, sang mama yang telah melahirkan dan membesarkan kedua anak terkasih. Pemberian tanda kasih meninggal saat dia sakit. Dia sering menyanyikan lagu rohmu yang hidup
Tetapi Tuhan sendiri lebih besar kuasanya dibandingkan luka yang kita miliki, dan Dia sanggup untuk menyembuhkannya. Kita masuk dalam ibadah pemakaman, mendengar firman-Nya yang menguatkan, menghibur, dan yang menyembuhkan, yang akan dilayani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret yang terkasih, Pendeta Selvi Anneke Mapasa, Sarjana Teologi, Nyonya Marani. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi klik nomor 284, Sambut Panggilan. Kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, anugerah, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan menyertai keluarga besar 20 Londo yang berduka cita, dan menyertai kita sekalian. Amin. Wahyu 21 ayat 4 membimbing ibadah pemakaman Ibu Bestiana Londo. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang.
kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian litani pengharapan. Dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman penghiburan. Di ibadah pemakaman Ibu Bestiana Londo, saya angkat bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b, 6, 7, dan 8. Ibrani 13 ayat 5b sampai 8 dalam satu kesatuan judul nasihat dan doa selamat. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian bacaan kitab suci dari Ibrani 13 ayat 5b sampai 8. Tuhan memberkati bacaan firman yang suci ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang menghentar jalan kehidupan kita semua. Ada di hari ke-9 bulan terakhir tahun 2024, dan tanpa direncanakan, diprogramkan oleh Pak Twenty dan keluarga, tanpa direncanakan dalam program Nazaret Bidung Tengah, hari ini kita kumpul di sini untuk ibadah pemakaman Ibu Bestiana Londo yang Tuhan perkenankan dia jalani hidup di bawah kolong langit ini selama 42 tahun 6 bulan 13 hari. Itulah Tuhan dalam semua pekerjaannya. Tak dapat kita mengerti dengan cara berpikir manusiawi, bahwa di bawah kolong langit ini, di mana Tuhan tempatkan kita hidup,
maka kita diperhadapkan dengan kehidupan dunia yang serba berubah. Serba berubah. Hari ini begini, hari esok bisa begitu. Hari ini kita senang, hari esok mungkin kita susah. Hari ini kita menangis, hari esok mungkin kita tertawa. Hari ini orang punya doi, hari esok mungkin keuangan kita habis. Hari ini kita punya kesehatan yang baik, kita punya kesehatan yang prima. Besok kesehatan itu bisa hilang. Hari ini teman kita banyak, besok bisa saja mereka pergi satu persatu dari kehidupan kita. Hari ini kita senang-senang, bahagia bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bahagia bersama orang tua, bahagia bersama kakak adik dan seterusnya. Besok bisa saja mereka pergi. Seperti yang dialami oleh keluarga Twenty Londo. Tuhan persatukan Bapak Twenty dengan istri Ibu Destiana sejak 2016. Mereka berdua dilandasi dengan cinta yang kuat, menjalani hidup berumah tangga, banyak waktu di Papua. Mereka berdua saling sayang, mereka berdua bahagia bersama anak-anak. Tapi Kamis malam 5 Desember sekitar jam 19 malam lewat, Tuhan pisahkan mereka berdua. Pisahkan anak-anak dengan mama, pisahkan papa dengan anak, orang tua dengan menantu, pisahkan kakak dengan adik, adik dengan kakak, dan seterusnya. Saat hembusan nafas terakhir Ibu Destiana terjadi di rumah sakit Prof. Kando Malalaya. Dengan hembusan nafas terakhir Ibu Destiana, janji nikah Ibu Destiana dan Pak Twenty saat menikah hanya maut yang dapat menceraikan, terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Kata Pak Twenty, sebagaimana diceritakan pada saya saat saya layani ibadah penghiburan malam pertama di sini, hari Jumat tanggal 6 Desember, kami bercerita sebelum ibadah bahwa sakit sang istri Ibu Destiana sudah ada sejak anak pertama. Boleh melahirkan anak pertama dengan selamat, dengan melahirkan biasa. Sakit itu sudah ada upaya-upaya pengobatan dan pengobatan dan pengobatan sampai Tuhan izinkan Ibu Destiana mengandung anak kedua. Berjalan dengan proses baik saat mengandung, saat melahirkan. Kata Pak Twenty, anak kedua berat badannya cukup besar, membuat Ibu Destiana tidak bisa melahirkan biasa.
harus melahirkan secara operasi. Dan saat proses alat ini, alat itu diletakkan di tubuh Bestiana untuk operasi, mulai terasa ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang aduh, mulai terasa sampai proses operasi selesai. Natania lahir dengan selamat 8 bulan yang lalu. Namun kondisi Ibu Bestiana ada dalam suasana yang memerlukan perawatan yang ekstra lebih. Pak Twenty dan keluarga berupaya, pengobatan secara medis ditempuh, pengobatan secara tradisional ditempuh, terapi ini, terapi itu ditempuh. Tapi dalam riwayat hidup tadi 1 Desember terasa semakin berat kondisi yang dialami Ibu Bestiana. Sakitnya kambuh hebat dan dilarikan ke rumah sakit Sentra Medica. Karena serius sakitnya, dilarikan ke rumah sakit Prof. Kando Manado. Kehidupan seperti ini, dengan kisah seperti ini, tinggalkan suami, tinggalkan 2 anak, Natalia 8 tahun, Natania 8 bulan. Orang bisa merasa apa yang ada di hati Pak Twenty. Dari hari Jumat hari ini saya lihat Pak Twenty diam. Tapi seperti apa gejolak hatinya, bagaimana perasaannya, hanya Tuhan yang tahu. Menangis. Semua yang ada di dunia ini serba berubah. Tidak ada yang abadi. Ada saat suami istri hidup bersama, ada saat berubah. Istri pergi, suami ada saat ada suami pergi, istri masih hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, Yesus sebagai Sang Juru Selamat manusia dan dunia ini, Yesus yang telah menjalankan anak, suami, orang tua, kakak adik dan semua keluarga, bahkan kita semua yang masih hidup sampai hari ini. Mari perjalanan hidup yang kita lalui hari ini, besok dan seterusnya, mari torang berpegang hidup kita ini kepada sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang tidak berubah itu siapa? Dialah. Sampai selama-lamanya Yesus tidak berubah. Saat Pak Twenty dan Ibu Bestiana hidup bersama, Yesus ada. Saat Ibu Bestiana pergi, Pak Twenty menjalani hidup bersama anak-anak, ada Yesus. Buat keluarga Twenty Londo dan orang semua, ayat 5b sampai 7, 5b sampai 6 bacaan tadi. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan ada saat sakit, saat sehat, dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu menerima keluarga dan kita semua, menjaga dan terus memberkati keluarga dan kita semua. Tuhan Yesus Kristus menerima, menjaga, menolong, memberkati kita apa ada. Sebab kita tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah mati. Perpisahan pakaian dan istri. Tenang. Daripadanya lah keselamatan dialami. Demikian sabda Tuhan. Amin. Kepada kita yang mempersiapkan persembahan diakonia, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita menaikkan puji syukur sembah hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Oleh karena kasih dan kemurahannya, sehingga pada siang hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam ibadah pemakaman dari Ibu Bestiana Londo dalam keluarga besar 20 Londo. Yang terhormat keluarga besar 20 Londo yang beruntung duka saat ini, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret Wilayah Bintang 1, Pendeta Selvi Aneke Mapasa, Sarjana Teologi Nyonya Maramis. Yang saya hormati Pendeta Yesi Rewa, Sarjana Teologi. Yang saya hormati Pendeta Nisye Anna Babole, Sarjana Teologi. Yang saya hormati mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Sarmi. Demikian juga yang saya hormati mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sarmi. Demikian juga yang mewakili bagian pengawasan dan anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Sarmi dan bagian umum daripada Kabupaten Sarmi. Dan yang saya hormati yang mewakili bagian persidangan DPRD Kabupaten Sarmi, dan yang saya hormati Kepala Kelurahan Kakenturan 2 Ibu Yeni Benda, Sarjana Ekonomi, para pejabat sipil TNI dan Polri yang hadir pada saat ini, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta, gembala, dan denominasi gereja yang hadir pada siang hari ini. Sebagai manusia, tidak ada satupun kita ini dapat mendalami kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Siapa yang mau tahu? Kalau beberapa hari, 2 hari yang lalu, anak kekasih merayakan hari ulang tahun yang ke-8 tahun. Ini tidak ada dalam perencanaan bahwa acara ini akan ada duka. Tetapi itulah manusia, hanya merencanakan, tetapi segala sesuatu semua ditentukan oleh Tuhan. Karena itu kitab Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Ini mau menggambarkan bahwa situasi apapun yang kita alami, baik dalam keadaan duka maupun dalam keadaan sukacita, kita patut mau bersukacita kepada Tuhan. Yang pasti kalau kita melihat ini dari kacamata manusia, kesedihan, kehilangan istri yang tercinta pasti ada. Siapa yang tidak akan merasakan ini? Tetapi kalau kita melihat dari kacamata iman, mari kita memahami bahwa peristiwa yang terjadi ini semua sudah direncanakan dan diatur oleh Tuhan. Dan kita mengaminkan bahwa rancangan Tuhan adalah indah pada waktunya. Hari ini Pak Wendy, yang pasti seperti apa yang pendeta sampaikan tadi, sangat sedih kehilangan seorang istri yang sangat dicintai. Tetapi kami mau sampaikan bahwa janganlah kita kehilangan iman. Yakinkanlah bahwa apa yang terjadi hari ini adalah rancangan Tuhan. Dan kalau Tuhan berpengapa, kalau Tuhan menyatakan kuasa, ada maksud Tuhan bagi kehidupan keluarga, lebih khususnya Pak Twenty. Apa yang disampaikan oleh pendeta tadi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai pemberi penghiburan, kekuatan bagi Bapak Twenty Londo, keluarga Twenty Londo, lebih khususnya Pak suami dan keluarga yang ada. Yakinkanlah bahwa apa yang Tuhan buat hari ini adalah yang terbaik buat suami, buat anak-anak, dan buat keluarga di tempat ini. Yang pertama, bahwa bulan Desember ini sudah jauh jatuh tempo daripada pajak. Jadi yang mau bayar pajak, so ada denda untuk pajak. Tetapi kalau tidak bayar tahun ini, maka dia akan terbaca lagi pada tahun berikutnya. Sampai kapan belum dibayar, tetap akan terbacakan. Kemudian yang kedua, orang baru selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Saya sampaikan beberapa hari yang lalu, iri hati, dengki, yang lewat tadi bilang percekolohan, baku marah. Mari kita orang semua di minggu-minggu Advent ini saling memaafkan satu yang lain. Kalau waktu pilkada ada hal yang merasa ada akar pahit, itu adalah tempat nanti untuk makanan tambahan buat masyarakat. Jadi ini nanti yang pegang adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dalam ketahanan pangan ini, maka di Kakenturan 2 ini kerjasama Polri, lebih khususnya Kapolres Bitung, telah membuka lahan jalan ke dan berani mengambil pemilu di sana. 5 hektar itu Polres punya, yang dijaga oleh Polsek Maesa dan Kelurahan Kakenturan 2. Lengkap ketahanan pangan. Hari itu juga bagi kita masyarakat dalam rangka ketahanan pangan, orang juga diajak untuk menanam di lahan-lahan tidur. Kepala Kecamatan Maesa, Kepala Kelurahan Kakenturan 2, dan kami pribadi, keluarga Tumilun Taboto, dan seluruh pengurus PKK Kelurahan Kakenturan 2, Kepala Lingkungan dan Ketua RT, menyampaikan turut berduka cita dengan kehidupan keluarga di tempat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tomek sudah menyampaikan sambutan dan bejangan-bejangan untuk kita dari pihak gereja dan pemerintah Kota Bitung. Dan sebagaimana orang ketahui bahwa keluarga Twenty Londo ini juga waktu banyak ada di daerah Kabupaten Sarni, ya. Bapak Twenty
sekretaris dewan di sana. Karena itu Pak Wendy memohon sedikit ungkapan hati dari Ibu Hermin Ninanga. Ibu Hermin Ninanga Eskom mewakili ya sekretaris DPRD Kabupaten Sarni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, keluarga Tuenti dan Londo, Bapak Sekretaris DPRD menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan memohon maaf sebesar-besarnya karena tugas yang banyak di akhir tahun ini sehingga beliau tidak berkenan untuk hadir di pelataran duka cita ini. Untuk itu, Bapak Sekretaris DPRD mewakilkan kepada saya, yang mana saya dan Pak Tuenti adalah sama-sama kepala bagian. Ya, Pak Tuenti itu adalah kepala bagian persidangan dan produk hukum daerah, dan saya sendiri sebagai kepala bagian pengawasan dan anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Sarni Provinsi Papua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta sidang perkabungan yang kami hormati. Yang kami kasihi keluarga yang berduka, keluarga Tuenti dan Londo yang saat ini sedang dalam keadaan berduka cita. Yang saya kasihi dan banggakan Ibu Pendeta dan pelayan Tuhan. Kemudian yang kami hormati ada bersama-sama dengan saya salah satu anggota DPRD Kabupaten Sarni, yaitu Bapak Edi Tananar, dan dua rekan saya Ibu Novi dan Pak Ferry Krey yang kebetulan ada di bagian belakang. Serta yang kami hormati tokoh masyarakat yang mungkin hadir pada saat ini, serta seluruh tetangga kerabat yang hadir pada saat ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Sarni, khususnya keluarga besar sekretariat DPRD, menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu terkasih, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Destiana Londo, atau yang kita akrab sapa yaitu Mama Nata. Ya, Mama Nata semasa hidup dan selama di Sarni itu akrab dengan kami, terutama saya, karena kebetulan anak kami itu seusia. Anak saya juga cuma satu, anak saya anak tunggal, dan kebetulan ketika Mama Nata akan berangkat atau pulang ke Bitung untuk melahirkan, beliau ingin menyempatkan untuk mampir ke Makassar karena kebetulan anak saya itu saya titipkan di neneknya di Makassar. Mama Nata ini mengatakan kepada saya, Mama Arsen, saya akan mampir melihat Arsen di sana. Nanti tolong saya dijemput dengan Bapak Nata dan Natalia untuk ketemu. Ternyata itulah pertemuan yang terakhir kali untuk anak saya, karena semasa di TK kami setiap pagi bersama-sama mengantarkan anak untuk sekolah. Setelah itu saya ke kantor. Itulah banyak kenangan yang kami lalui ketika masih di Sarni. Ketika pun ada perjalanan dinas, kadang Mama Nata diajak oleh Pak Tuenti. Waktu itu pernah kami ke Malang, waktu itu masih masa-masa COVID-19. Kami tetap pergi. Kemudian di Jayapura pun begitu, di Sarni kami selalu bersama-sama. Sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 November, saya ada kunjungan kerja di Mapanget. Kebetulan itu saya mengantarkan anggota dewan. Terus Pak Tuenti telepon saya, Ibu tolong mampir melihat kondisi Mama Natalia. Saya tiba di bandara, saya langsung menuju Bitung. Ternyata apa yang terjadi, saya masuk ke kamar. Saya tidak sangka kalau ternyata kondisi beliau sudah seperti ini. Saya ingat kata-kata dari almarhum kepada saya bahwa saya kuat supaya kita bisa kembali ke Sarni. Itulah kata-kata beliau kepada saya. Banyak yang beliau ceritakan di saya, walaupun malam itu hanya kurang lebih 1 jam, karena saya harus kembali lagi ke Manado.
karena besok harinya kami ada tugas. Tapi Tuhan sudah berkehendak lain. Tepatnya pada tanggal 5 Kamis malam Pak Wendy menelpon saya. Tapi di pagi hari juga sempat, waktu pagi-pagi kalau tidak salah jam 7 sebelum saya ke kantor, beliau video call saya tentang kondisi terakhir dari almarhum. Jadi saya cuma katakan kepada Wendy, ikhlaskan dan bersabar. Kemudian malamnya beliau telepon lagi ketika kami masih di kantor karena waktu itu bertepatan dengan kegiatan kami di akhir tahun bersama dengan anggota Dewan. Beliau menginformasikan kalau Mama Nata sudah pergi meninggalkan kita semua. Jadi kenang-kenangan inilah saya sampaikan bahwa biar bagaimanapun, kalaupun tidak ditugaskan ke sini untuk melayat, mungkin saya tetap akan datang. Karena banyak kenangan yang saya rasakan bersama dengan Mama Nata, kemudian Pak Wendy, Natalia, ketika kami berada di sana. Tentunya suami, anak-anak yang masih kecil, serta keluarga merasa pasti sangat kehilangan dan bersedih. Namun itulah kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula lah yang mengambil. Tak ada yang mengharapkan kematian, tetapi hal itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai umat Kristiani, kita percaya kepada kehendak Tuhan. Dan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, maka terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga besar Wendy dan Londo. Demikian sambutan singkat saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Mereka anggota DPR dan rombongan dari SADI satu kirim pujian sama-sama dengan sekretaris kecamatan, lurah, ya, pemerintah ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya seri berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari berdoa. Semua berdiri. Harap saja pada Allah dan apa berikut. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang Esa. Firman Tuhan tiada salah, asal kau percaya bertekad, yang berharap terus selalu.
kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah sebagai orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hendak membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan, kekuatan serta penghiburan Tuhan senantiasa menaungi dan menopang keluarga yang ditinggalkan. Semangat baru dan sukacita dari Tuhan menyelimuti keluarga besar 20 Londo. Anugerah dan berkat Tuhan hendak mengiring dan terus tercurah bagi keluarga dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemakaman tengah yang terkasih Pendeta Selvi Anuda Jemaat Gemilang Nasaret. Sesudah Jemaat Gemilang Nasaret, hidung penghiburan dari wanita kaum ibu Jemaat Nasaret. Dilanjutkan dengan kidung penghiburan wanita kaum ibu Jemaat Nasaret. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selanjutnya pujian dari anggota paduan suara wanita kaum ibu Jemaat Gemilang Nasaret Bitung Tengah yang mengikuti lomba pada tanggal 1 November di wilayah Ranoyapo. Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? Dia jauh lebih berharga dari intan permata.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dilanjutkan dengan penyerahan diakonia duka dari keluarga besar SD Joni. Dan dilanjutkan dengan perubahan hijab. Selamat jalan saudara, dari dunia yang fana. Tuhan menyambutmu bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu. Jadi hidup dan berkatnya bagi orang percaya.
Sebelum peti jenazah ditutup, diberi kesempatan selama 3 menit bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin melihat untuk yang terakhir kalinya jenazah dari Ibu Bestiana London. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selanjutnya dari anak adik Natalia, 20. kaki. Soalnya yang lupa juga mati nih TV. Tuh hari ini jangan sampai dapat jam di TV mati-mati ini. Selanjutnya dari orang tua Bapak Hersen Londo dan Ibu Mareke Tua Mangkuang. Termasuk lihat tuh splitter jangan sampai dapat yang di TV mati-mati ini. Oh ya, oke, aman-aman. Dari kakak beradik diwakili selanjutnya mewakili anggota DPRD Kabupaten Sarni akan diletakkan oleh Bapak Edi Tanana. Mewakili Sekretaris DPRD akan diletakkan oleh Ibu Hermin Minanga Eskom. Persidangan akan diletakkan oleh Bapak Ferry Neng AMD.
oleh Ibu Novita Momot SE. Tulan 2 Ibu Yeni Benda. Hari-hari hidup manusia selalu silih berganti. Hari ini kita jaya, besok kita bisa payah. Menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Pendeta Selvi Aneke Mapasa STH Nyonya Maramis selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Nasaret yang telah memimpin ibadah pemakaman di saat ini. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada pelayan khusus kolom 20 Kemim Nasaret. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Bapak Tomix Tumbilung SPD selaku Sekretaris Kecamatan Maesa dan juga selaku Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Nasaret. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lurah Kakanturan 2 Ibu Yeni Benda Esos bersama dengan perangkat kelurahan yang hadir. Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang mewakili anggota DPRD Kabupaten Sarmi Papua Bapak Edi Tangangar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kabak Pengawasan dan perwakilan dari bagian persidangan dan perundang-undangan DPRD Kabupaten Sarmi Papua dan juga dari bagian umum. Disampaikan terima kasih juga kepada seluruh pelayan khusus yang hadir. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang telah membawa pujian penghiburan, MC, singer, keyboardis, teknisi, kameramen, sobat kenalan, tetangga, para pengusung jenazah, dan pelayat duka yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami dari keluarga 20 Londo tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena itu, ucapan terima kasih ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, shalom, damai di hati. John, ya kamera John. Demikian telah kita dengarkan ucapan terima kasih yang disampaikan dari keluarga, mewakili keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan disilakan kepada pemerintah dan petugas pengusung untuk dapat membawa peti jenazah ke ladang pekuburan, dan ibadah di ladang pekuburan akan dilayani oleh Penatua Nonce Kalabos Tatiwake. Dan sesudah ibadah di ladang pekuburan akan dilanjutkan dengan ibadah penghiburan yang dilayani oleh Pendeta Nisya Ana Bawel Sarjana Teologi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari Ibu Bestiana Londo, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Demikianlah ibadah di ladang pekuburan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret menyampaikan turut berduka-cita. Yesus memberkati, bahkan Tuhan Yesus menolong kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, diserahkan kepada petugas. Untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.